Refleksi diri modul 1.1 oleh Selviyanti Bali, SMP Negeri 2 Teluk Dalam, Nias Selatan, Sumatera Utara. Pemikiran reflektif kritis dalam memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam hal ini akan dibahas tentang apa intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan bagaimana Anda memandang diri Anda sebagai pembelajar atau guru dan pembelajar atau murid jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan membahas tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Dalam hal ini intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan adalah perubahan. Dalam hal ini ada 3 kerangka perubahannya, yaitu yang pertama kodrat keadaan. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid yang terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Yang kedua adalah mengenai prinsip perubahan. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik untuk menuntun murid mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya yang mengikuti prinsip perubahan dengan azas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan kontinu. Kontinu di mana pendidik menuntun murid dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan menyatu dengan alam masyarakat Indonesia untuk mewariskan peradaban. Sebagai pendidik harus melakukan dialog kritis tentang sejarah. Dalam bergerak maju, tidak boleh lupa akan nilai budaya yang hakiki dari masyarakat, memegang teguh akar dari budaya itu sendiri. Konvergen. Konvergen di mana pendidik menuntun murid dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktik-praktik baik dari kebudayaan lain, menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Konsentris. Konsentris di mana pendidik menuntun murid dengan berdasarkan kepada kepribadian, karakter dan budaya kita sendiri sebagai pusatnya. Pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar karena setiap orang berputar dan beredar sesuai orbitnya. Pendidikan harus menghargai. Nomor 3, apa yang berubah? Yang berubah adalah budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti terdiri dari budi dan pekerti. Budi merupakan perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik, sedangkan pekerti merupakan tenaga atau raga. Dengan olah cipta membuat seseorang mampu menajamkan pikiran, dengan olah rasa membuat seseorang mampu menghaluskan rasa, dengan olah karsa membuat seseorang mampu memperkuat kemauan, dan dengan olahraga membuat seseorang mampu menyehatkan jasmaninya, sehingga dengan demikian diharapkan pendidikan itu harus holistik dan seimbang. Nah, sekarang saya akan membahas tentang yang kedua, yaitu bagaimana Anda memandang diri Anda sebagai pembelajar atau guru dan pembelajar atau murid jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi, diri saya sebagai pembelajar atau guru dan diri saya sebagai pembelajar atau murid. Saya sebagai pembelajar atau guru. Yang pertama, saya harus mengembangkan sistem Among sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan pada pembentukan manusia secara utuh. Sistem Among dikenal dengan yang pertama ingarsa sung tulada, artinya di depan memberi teladan, di mana sebagai pembelajar atau guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat dibantunya kepada murid menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ingmadia mangun karsa. Ini artinya di tengah membangun kehendak. Sebagai pembelajar atau guru diharapkan mampu membangkitkan semangat, berswakarsa dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog bersama murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun.
Dan tuturi handayani artinya di belakang memberi dorongan. Sebagai pembelajar atau guru, tidak sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Yang menjadi pembelajar atau guru yang menuntun murid mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Contohnya dengan memberikan pembelajaran yang menggunakan teknologi seperti PowerPoint pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Berikutnya adalah sebagai pembelajar atau guru akan membentuk karakter dan pengetahuan murid dengan menggunakan semua elemen yang saling berinteraksi, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Contohnya dengan membuat kesepakatan kelas. Dan sebagai pembelajar atau guru akan menghargai dan menghormati murid saya sebagai individu yang memiliki potensi yang unik, mengakui keunikan mereka, dan memberikan dukungan untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Contohnya memberikan waktu untuk membuat alat peraga jual beli mengenai pokok bahasan aritmetika. Jika saya sebagai pembelajar atau murid, maka yang pertama, saya fokus untuk mengikuti proses belajar mengajar di sekolah dengan baik. Yang kedua, mengerjakan tugas yang diberikan guru untuk dikerjakan dan diselesaikan di rumah, serta menyerahkan tugas tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, berperilaku yang baik, sopan, dan hormat kepada guru, teman, dan anggota masyarakat lainnya. Yang keempat, menjaga lingkungan sekolah agar selalu nyaman dan tetap bersih. Yang kelima, mengembangkan bakat, minat, dan potensi diri yang saya miliki. Yang keenam, mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh sekolah dan menjaga kesehatan sehingga bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Terima kasih.